Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan, Salam. Yang terhormat Prof. Nawianto dari Universitas Jember sudah dahuluan hadir di sini. Terima Oh kasih. iya. Kepada teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mbak Sasa dan teman-teman, serta tentu saja panelis kita hari ini di sesi untuk sesi panel kita kali ini adalah legasi jaringan global di pedalaman Banyumas Raya. Ya, mungkin sambil menunggu teman-teman saya masuk ke link ini karena ada beberapa tadi ganti link juga. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk memperlancar kegiatan kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama bagi yang Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang non-Muslim menyesuaikan. Ya, mudah-mudahan sekitar 1,5 jam ke depan acara kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sebelum kita mulai kegiatan ini, nanti acara akan kita mulai dengan yang pertama, sesi paparan dari saya sendiri, nanti akan menyampaikan tentang interkoneksi jaringan global di Banyumas Raya, yang nanti secara spesifik lebih kepada peranan Suteja, seniman dari Banyumas Raya yang dia membangun ataupun membuat sebuah pemahaman musik baru di Indonesia khususnya. Kemudian yang kedua nanti ada Profesor Purnawan Basundoro, guru besar dari Universitas Airlangga Surabaya. Beliau akan menyampaikan interkoneksi jaringan transportasi, khususnya moda kereta api SDS atau Strayudal Stromtram Maskapai yang ada di Banyumas Raya. Kemudian ada Mas Sabit Azina Rahmat yang akan membahas tentang jaringan Hadrabi di kaitannya dengan pendidikan modern di Banjarnegara, dan ada juga Mas Rinto Budi Santosa dari Aksi Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, yang akan membahas tentang interkoneksi arsitektur Hindu di Percandian Dieng, khususnya di Candi Bima. Ya, saya mewakili dari MSI atau Masyarakat Sejarah Indonesia, Komisariat Kabupaten Banjarnegara, dan juga Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Kemudian Prof. Purnawan, beliau afiliasinya adalah Universitas Airlangga. Kemudian Mas Sabit Azina Rahmat dari Universitas Negeri Semarang, dan Mas Rinto dari Aksi Kabupaten Wonosobo. Selamat datang, ucapan kepada Mas Sabit sudah hadir. Dan untuk discussion kita pada kesempatan kali ini, mungkin perlu saya perkenalkan juga Prof. Nawianto, PhD. Beliau adalah guru besar di Universitas Jember. Beliau menempuh jenjang pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada, kemudian juga S2 dan juga S3 di Australian National University. Nah, tentu nanti akan banyak hal yang bisa dibahas, kita kaji bersama Prof. Nawianto. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, nanti untuk Prof. Nawianto sistemnya kita 1 kali panel presentasi kemudian ditanggapi atau 4 panelis sekaligus saja. Tampil kemudian kita tanggapi. Ikut saja. Sekaligus saja, sekaligus ya, nanti namanya saya terakhir. Sekaligus saja. Oke, baik. Yeah. Baik, karena sekaligus saja, kita waktunya sudah jam 12.20. Baik, sekitar 20 menit saya akan mempresentasikan paparan saya. Mungkin akan lebih cepat karena biar nanti saya guru, jadi nanti saya pengen nanti guru besar saja yang lebih banyak bereksplorasi. Jadi nanti mungkin saya kalaupun tidak
tidak kurang dari 20 screen. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya izin share screen menyampaikan tentang interkoneksi musik global dalam karya Soetedja. Jadi latar belakangnya ini, Bapak Ibu. Oke, jadi Banyumas Raya sebagai sebuah wilayah yang termasuk kalau di Jawa termasuk di pedalaman, ternyata sejak dulu sudah punya legasi ataupun warisan interkoneksi di berbagai bidang. Nah, mungkin sedikit mereview kembali bagaimana terbentuknya panel ini. Kita juga panel ini Prof. Nawianto mungkin mohon izin memperkenalkan Prof. Purnawan Basundoro itu dari Banjarnegara. Kemudian Mas Sabit Azinar juga dari Banjarnegara. Nah, beliau kita culik ke Banjarnegara. Waktu itu saya kumpulkan untuk bagaimana kita membahas tentang Banyumas Raya sebagai tanah kelahiran kita, sehingga kita seperti mengumpulkan balung pisah gitu, ngumpulna balung pisah gitu, supaya membahas tentang sejarah yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Nah, termasuk bagian saya mencoba mengkaji sebuah narasi sejarah yang mungkin masih jarang dikaji. Nah, yaitu ada salah seorang tokoh yang menjadi salah satu orang pertama yang menjadi pelopor musik modern di Indonesia pada zaman awal kemerdekaan. Mungkin kalau tokoh-tokoh politik seperti kalau di Banjarnegara pun ada misalnya Sumitro Kolopaking Purbanegoro, beliau anggota BPUPKI. Kemudian kalau di awal-awal pendidikan yang ke Belanda seperti Muhammad Hatta itu banyak yang sudah dikaji. Nah, hanya orang yang kemudian ke luar negeri dalam rangka mengkaji ataupun belajar musik ini yang mungkin belum banyak dikaji, sehingga paling tidak penelitian yang saya lakukan ini menjadi sebuah pemicu nantinya agar nanti ke depan lebih banyak lagi kajian-kajian mengenai sejarah kesenian ini. Nah, riset mengenai sejarah seni khususnya musik saya lihat belum banyak diulas di Indonesia, sehingga saya harapkan ini bisa mengisi kekosongan ruang yang ada. Dan mengenai metode tentu saja kita mengacu pada metode sejarah meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan juga historiografi. Saya mungkin akan bercerita sedikit tentang kisah hidup Raden Soetedja. Jadi Raden Soetedja Purwodibroto, ini nama lengkap beliau, lahir 15 Oktober tahun 1909 di Jalan Pereng Purwokerto, atau sekarang mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Purwokerto, di belakang Hotel Aston itu ada rumahnya, dan rumah itu masih terlihat asli begitu ya, masih arsitekturnya masih arsitektur Indis gitu. Nah, itu adalah tempat kelahirannya Soetedja. Nah, Purwodibroto sendiri ketika itu adalah jabatannya asisten wedana di Kebumen Baturaden. Jadi ini masih nama kawedanan di zaman kolonial waktu itu. Nah, namun karena Soetedja ini 8 bersaudara, dia punya banyak saudara, kemudian juga kakaknya Purwodibrata, Sumandar, atau kalau orang di Banyumas menyebutnya berarti uaknya si Soetedja ini tidak punya anak laki-laki, sehingga Soetedja diminta untuk diasuh. Nah, jadi memang kalau Bapak Ibu tahu di Banjarnegara, kemudian juga Banyumas Raya, memang waktu itu anaknya memang masih banyak-banyak. Saya itu anak ke-12. Jadi saya pun mungkin masih turunan orang Banyumas Raya yang punya anak dikaruniai anak banyak. Nah, waktu itu karena Sumandar tidak punya anak laki-laki, maka Soetedja dibawa ke Kelampok untuk diasuh. Nah, ketika dibawa ke Kelampok, karena Sumandar waktu itu, ini juga mungkin nanti ada kaitannya dengan bagaimana pembangunan pabrik gula ataupun speaker pabrik di Kelampok tahun 1912. Ketika itu Sumandar menjadi salah satu saudagar pemasok karung goni yang dijadikan sebagai mungkin pembungkus untuk pabrik gula di Kelampok, sehingga waktu itu si Sumandar ini, uanya Soetedja ini, dia sudah terbiasa melakukan aktivitas perdagangan ke Eropa, dan karena waktu itu Soetedja memang bakat musiknya sudah kelihatan dari kecil. Dia ketika diasuh oleh
Sumandar di rumahnya, beliau banyak melakukan aktivitas yang berisik gitu. Padahal waktu itu Sumandar dia punya usaha batik juga, sehingga alat-alat batik itu sering dipukul-pukul dan bernada musik. Nah, untuk menyalurkan bakatnya itu, ini juga mungkin kaitannya dengan Merdeka Belajar ya. Sumandar ternyata memahami apa yang dibutuhkan oleh Suteja, sehingga kemudian Sumandar membelikan biola ketika dia pergi ke Eropa, dan biolanya itu cukup bagus juga waktu itu, buatannya Antonio Stradivari yang bahkan punya julukan The Messiah waktu itu. Biolanya namanya Stradivarius Paganini, buatan tahun 1834. Biola ini masih ada di rumahnya salah satu putranya dari Suteja. Nah, karena punya bakat musik itu, kemudian selepas lulus dari Algemeen Middelbaar School atau AMS di Bandung, jadi Suteja ini untuk mulanya kalau tidak salah di Semarang, kemudian dia pindah ke Bandung untuk melanjutkan AMS-nya, dan lulus dari AMS ini, kemudian Suteja ingin atau meminta ke Sumandar untuk melanjutkan sekolah di bidang musik. Waktu itu Suteja, ini fotonya, beliau sudah punya band sendiri namanya Rascal Band dengan musik Hawaiian. Ini mungkin musik Hawaiian seperti apa ya? Mungkin nanti perlu kita dengarkan ya. Nah, waktu itu Sumandar sebagai orang tua angkat Suteja tidak mengizinkan, karena Sumandar ingin Suteja sebagaimana anak-anak bangsawan lainnya. Dia ingin agar Suteja kuliah di sektor reh ataupun hukum maupun juga kedokteran. Dia pengennya ke Stovia ataupun kalau perlu luar negeri juga ke bidang itu, dua bidang yang memang cukup elit ketika itu. Hanya Suteja tidak mau, dia bersikukuh tidak mau, dan mungkin ada kaitannya juga beliau karena punya hubungan dengan Sultan Hamid, sehingga kemudian beliau justru pindah ke Kalimantan, ke Pontianak untuk melatih bermusik keluarganya Sultan Hamid. Nah, karena ternyata Suteja cukup nekat gitu ya, maka Sumandar ngeper juga di akhirnya. Bahkan Sumandar waktu itu dikisahkan beliau sempat sakit karena kehilangan Suteja, sehingga kemudian Sumandar memanggil Suteja pulang, mengatakan bahwa keinginan Suteja akan dikabulkan, dan kemudian dia ketika Suteja pulang, Suteja diajak keliling hamparan tebu. Jadi mungkin dulu perkebunan sekitar Banjarnegara bagian barat dan juga Banyumas bagian timur itu adalah perkebunan tebu gitu ya, untuk memasok ke pabrik tebu di Klampok. Nah, waktu itu ditunjukkanlah ini hamparan tebu ini nanti bisa dijual untuk biaya studi ke Eropa. Nah, akhirnya betul Suteja setuju, dan kemudian pilihan studinya Suteja di luar negara di Conservatory Music of Roma. Jadi kurang lebih mungkin sekitar tahun 1930-an. Nah, mungkin juga kemungkinan besar lagu di tepinya Sungai Serayu kemungkinan juga diciptakan ketika, mohon maaf, mungkin diciptakan ketika Suteja melakukan perjalanan ini. Baterainya habis, oke. Nah, dari pembelajaran yang dilakukan oleh Suteja di Eropa, di Italia itu, maka kemudian muncullah Suteja sebagai pencipta lagu yang cukup handal, dan kemudian banyak sekali lagu-lagu ciptaannya yang kemudian menjadi mungkin hits pada masanya begitu. Bahkan kalau sekarang pun masih bisa kita dengarkan. Misalnya lagu Di Tepinya Sungai Serayu, kalau Bapak Ibu ke stasiun Purwokerto pasti akan disambut dengan lagu itu. Ada juga Kopral Jono, Juwita Malam, Tidurlah Intan, Hamba Menyanyi, Bunga Anggrek, dan lain-lain. Nah, ternyata itu adalah lagu-lagu Suteja yang kadang anak-anak sekarang mungkin yang suka cover-cover gitu ya, mungkin ada yang tidak kenal siapa pencipta dari lagu ini. Nah, juga ada karya-karyanya yang berbahasa Belanda dan juga populer di luar negeri, seperti lagu Al is the Orchid Bloeiden ya, Ketika Anggrek Berbunga. Lagunya memang temanya Indonesia banget gitu ya. Lagu Warm Fit
Yetot Nona Manis, Mengapa Kau Menangis. Nah, ini lagu-lagu Suteja memang cukup berasa Indonesia, anggrek gitu ya, bunga, itu kesukaan Suteja. Baik, selepas Indonesia merdeka, Suteja kemudian dijadikan sebagai direktur musik di RRI Purwokerto ketika awal Indonesia merdeka, ketika ibu kotanya masih di Jogja. Nah, kemudian ketika ibu kota pindah ke Jakarta, beliau juga pindah lagi ke Jakarta. Nah, di Jakarta itulah karirnya mulai tertata. Kemudian beliau juga membentuk grup orkes Melati yang biasa tampil di klub Wisma Nusantara di pojok Istana Merdeka. Mungkin sekarang masih sudah masuk di bagian istana. Kemudian juga beliau mendirikan Orkes Studio Jakarta yang merupakan orkes simfoni pertama di Indonesia. Dan kemudian ketika beliau punya hubungan dengan Suyoso yang merupakan perwira di Angkatan Udara, beliau diangkat menjadi Direktur Pop Musik Angkatan Udara. Dan Suyoso sendiri merupakan pendiri label rekaman pertama di Indonesia. Nah, beberapa musikus tenar yang mungkin kita sangat kenal, bahkan berguru pada Suteja. Ini mungkin kaitannya dengan bagaimana kemampuan secara teknis dan juga secara teoritis Suteja di bidang seni musik, hasil bergurunya di Konservatori Musik Roma, sehingga seperti Ismail Marzuki, kemudian Bing Slamet, itu pun belajar musik kepada Suteja. Hanya saja memang Suteja karir dan juga namanya memang tidak seterkenal anak buahnya. Ya, ini memang mungkin kesuksesan guru justru seperti ini ya. Guru akan dibilang sukses ketika dia melahirkan murid-murid yang lebih terkenal dari dirinya. Juga beliau pernah memimpin misi kesenian di era Presiden Soekarno ke luar negeri, salah satunya termasuk ketika sebelum beliau wafat juga beliau habis bertugas di tugas kesenian ke India, sehingga anaknya waktu itu ketika lahir beliau pulang itu dinamakan Agus Indiarto gitu ya. Nah, akhir karya Suteja, jadi ini yang patut disayangkan bahwa sebagian besar repertoir karya Suteja yang tersimpan di RRI Pusat itu musnah karena pernah dilanda kebakaran tahun 50-an. Sehingga banyak lagu gubahan Suteja yang dalam bentuk partitur not balok ikut terbakar. Dan walaupun ada sedikit lagu yang berhasil diselamatkan oleh Jack Lesman atau Jack Lammers, ini dia sempat meminjam beberapa partitur lagunya Suteja dan sekitar 70 lagu sempat diselamatkan. Dan bahkan dia menciptakan album Mengenangkan Suteja yang isinya adalah lagu-lagu Suteja sebagai sebuah persembahan untuk temannya yang sudah wafat. Dan memang sangat disayangkan kisah ataupun lagu-lagu yang diciptakan oleh Suteja tidak terdokumentasi dengan baik. Ini mungkin juga sebuah kritik, sebuah evaluasi bagi kita yang memang terkadang tidak begitu mengarsipkan hal-hal yang mungkin musik dianggap tidak begitu penting bagi bangsa kita. Suteja pada usia ke-51 tahun 1960, wafat setelah sebelumnya tadi beliau sempat juga ditugaskan ke India dan beliau kemudian dimakamkan di pemakaman Karet. Beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 1968, Gubernur Ali Sadikin memberikan penghargaan di bidang kesenian bersama W.R. Supratman, Khairil Anwar, San Supane, Amir Hamzah, dan lain-lain. Ya. Oke. 12.35, 15 menit. Alhamdulillah, saya pikir apa yang saya sampaikan cukup. Oh ya, sebagai penutup, jadi Suteja ketika itu sudah mempunyai pandangan yang luas tentang musik dan juga mampu mengembangkan diri di sana. Ini mungkin sebuah refleksi bagi mungkin generasi saat ini bahwa Suteja sepertinya tidak melawan arus, tapi mengikuti arus hatinya, bahwa dia punya bakat, passion di bidang musik, kemudian dia mengikuti apa yang kemudian diinginkannya itu, dan juga kemudian dia mampu mencapai puncak-puncak prestasi, kemudian dia juga mampu sampai belajar ke luar negeri, sehingga
karya-karya Suteja bisa melegenda dan juga membuka cakrawala baru musik di Indonesia. Meskipun di Indonesia Suteja lebih dikenal dengan keroncongnya ya, padahal di luar negeri dia banyak menciptakan ataupun memainkan berbagai macam genre musik. Nah, sayangnya memang ini juga masih perlu kita tindak lanjuti bahwa aktivitas bermusiknya di luar negeri, kemudian juga bagaimana kemudian dia ketika belajar di Konservatori Musik Roma, itu kita tidak punya banyak referensi yang dapat dilacak. Termasuk karya-karyanya yang sebagian besar juga masih hilang. Ini sayang sekali, sehingga saya pikir perlu kita membutuhkan riset yang lebih mendalam mengenai peran Suteja ini, sehingga ke depan mungkin bisa menjadi sebuah dari etos ya, biasanya dari sebuah mitos kemudian menjadi logos kemudian menjadi etos. Nah, harapannya ini menjadi sebuah etos bagi generasi sekarang, bahwa dari Banyumas Raya sekalipun yang pedalaman gitu ya, pelosok, bahasanya ngapak-ngapak gitu ya, tapi pernah muncul seorang tokoh yang dia out of the box dari generasi ketika itu, di mana mungkin banyak orang lebih tertarik ke dunia kedokteran, hukum, ekonomi gitu ya, tapi dia mencari jalan sendiri, yaitu jalannya di bidang musik. Nah, ini juga bagi teman-teman yang mungkin sekarang di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi sedang gencar-gencarnya semangat Merdeka Belajar. Ini juga bagaimana Merdeka Belajar ini mampu mengakomodir kecerdasan siswa yang tidak hanya akademik, tapi juga mungkin ada kecerdasan musikal, kecerdasan natural, dan hal-hal yang sifatnya memerdekakan siswa untuk memilih jalan hidupnya, sebagaimana Suteja yang berhasil meraih jalan hidupnya di bidang bermusik ini. Terima kasih dari saya sekian. Billahi fisabil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.